Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahudahu wa man naswata wa ala ma ba'du usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur kepada Allah atas karena nikmat hidayah taufik inayahnya dengan ucapan alhamdulillah ya ala kulli ni'amih. Semoga kita didawamkan dalam kajian kitab Tafsirul Jalalain Imamil Mahalli wa Imamil Jalad Suyuti, memakai kitab Khasiatus Sawi li Arif Billah Ahmad ibni Muhammad As-Sawi Al-Khuluti Al-Maluki Al-Maliki. Semoga kita didawamkan dalam kajian ini mendapatkan barokah manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu zaman Islam. Semoga kita dimasukkan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Itu marilah kita tawasulkan kajian kitab ini kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga muallif hadal kitab Syekh Al-Hafidh Imam Jalalul Mahalli wa Jalalus Suyuti, memakai kitab Khasiatus Sawi Al-Arif Billah Ahmad ibni Muhammad As-Sawi Al-Maliki Al-Khuluti nafa'anallahu bi'ulumihim wa lihadhi niyah wa kullu niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Abtadi'u tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahim kang maha welas asih ing akhirat. Loko sekali lagi kita talukkan niat kita dengan menguatkan niat yang ada di hati dengan tasmiyah melafadzkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Al-Baqarah ayat ke-28 dan 29. Kaifa takfuruna ya ahla Makkah, kepiye podo kafir sitohe ahli Mekah. Dan dakwah yang ada di dalam Quran yang biasa dalam kaulnya Allah, dakwahnya Allah kepada hambanya itu memakai ya. Kalau ya ayuhan nas itu biasa dikhususkan untuk ahli Mekah, orang-orang yang belum ada taksis dengan keimanan mereka. Tetapi kalau ya ayyuhalladzina amanu biasanya min adatillah untuk memanggil hambanya, khitab yang dilakukan oleh Allah, kalam yang dilakukan Allah, qaul yang dilakukan, mukhatabnya itu adalah ahli Madinah kalau memakai ya ayyuhalladzina amanu. Ada juga dakwah yang ditujukan limadhi, itu hanya diberikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tanbih atau ad-dakwah limadhi itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memanggil Muhammad itu ya tidak hanya memanggil namanya, tetapi ya ayyuhan nabiyyu,
Tetapi kalau Nabi Adam, ya Musa, ya Isa. Dakwah tanbih limadakhin, memanggil dengan pujian itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah tidak pernah memanggil isminya, namanya langsung, tetapi ya ayyuhan nabi yu. Dakwah ini yang ada di dalam Quran itu ada 7 macamnya. Yang ketiga adalah dakwah li khaddin atau li makhdin. Dakwah li makhdin ini murni dakwah, yaitu ya ayyuhal insan. Juga ada dakwah li zammin, ya ayyuhal yahudu. Ya ayyuhal yahudu itu li madakhin atau li dammin, untuk merendahkan orang-orang Yahudi. Terus ada juga dakwah li taksis, ya ahlul kitab atau ya ahlul kitab, itu ada 7 macamnya. Di sini kaifa takfuruna itu ya ahla Makkah, ditujukan untuk ahli Makkah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kaifa takfuruna, kepiye podo kufur sitohe ahli Makkah, kufur billahi kelawan pengetan. Qaulu ya ahlu Mekah ahsanul umum, ini sebenarnya walaupun di situ dimaknai oleh Imam Mahalli, Imam Jalalul Mahalli sebagai ahli Mekah, ditaksis untuk ahli Mekah, tapi ahsanul umum lebih baik untuk keumumannya semua manusia. Ya kaifa takfuruna piye to podo kufur sira kabeh billahi kelawan Allah. Bagaimana kamu bisa mengafiri Allah? Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah, ahli Mekah? Ini dikhususkan untuk ahli Mekah, tapi maksudnya lil am, untuk semua manusia. Piye manusia iki kok iso ngufuri Allah, kufur kepada Allah. Wa kuntum amwatan, lan wus ono sira kabeh iku amwatan, jadi benda mati sebelumnya. Kalian itu benda mati. Manusia itu benda mati, amwat. Tegese nutfan tupa mani fil aslabi ing dalam iko welase wong tuwek. Tidak semena-mena mani itu mempunyai nyawa, enggak. Mani itu hanya segumpal air suci yang dari iko welase ibu bapak. Belum ada ruhnya. Nanti setelah 120 hari ada pendapat lagi 43 hari baru ditiupkan ruh. Ya yang meniupkan Allah melalui malaikatnya, yaitu Jibril. Piye kong kawamu ikuti imdatatnya, diberikan nikmat wujud dari benda mati menjadi wujud, terus kok kamu kufur. Jadi kaifa di situ li ta'ajjub, mengherankan, bahkan gumun ke banget wong kalian dari benda mati diciptakan oleh Allah dari nutfah fil aslab. Kok awakmu ape sombong, apa sing kok sombong ne, apa paitan nggih sombong. Fa ahyakum, nuli nguripi sapa Allah kum ing sira kabeh fil arham, terus diweki urip nek nggon tahime wong tuwa. Wa fid dunya, lan ing dalem donya diuripne sakwise 9 bulan nek nggone rahim. Setelah 43 hari atau ada yang berpendapat 120 hari baru ditiupkan ruh. Benda mati sebelumnya. Tupa nutfah fil aslab, di dalam iko welas wong tua. Setelah 120 hari baru ditiupkan nyawa di rahim ibunya. Setelah 9 bulan baru fid dunya, dilahirkan di dunia. Binafhi itu piye rupane nangekake Allah, menghidupkannya Allah, piye hidupane sira kabeh. Kamu diberi hidup itu gimana caranya? Binafhi ruhi, kelawan ditiup ruh fikum ing jasate sira kabeh. Wa istishamu, istifham di situ ada harfu istifham, yaitu kaifa. Kaifa nulene
apa iku tata bahasa Indonesia itu sebagai kalimat pertanyaan. Kalau di dalam bahasa Arab namanya harfu istifham. Istifham di situ sebenarnya Allah tidak tanya kaifa takfuruna. Jadi Allah itu seolah-olah bertanya, enggak. Ini kalamnya Allah kepada ahlu Mekah, ini bukan untuk pertanyaan kaifa. Kaifa itu kan harfu istifham. Kaifa itu dalam arti bahasa Indonesia itu bagaimana kamu bisa kufur. Itu bukan untuk istifham. Dan dari istihal mustahil Allah bertanya kepada hambanya, enggak. Tapi itu adalah litajub gumun ke, sangat mengherankan. Kaifa takfuruna, itu istifham litajub, kalimat pertanyaan, huruf pertanyaan yang tujuannya untuk mengherankan. Sangat mengherankan, kalian itu diciptakan dari benda mati, rupa nutfah fil aslab, di dalam ikolase wong tuwek. Fahyakum nuli dihidup nih katu pengiran fil arham, di dalam rahim ibu, terus fid dunya piye carane binafkir roh fikum. Lah kok kamu kufur, itu kan sangat mengherankan sekali. Ada nikmat imda tetapi dia mengkufuri untuk nyembah namanya pengiran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nggak mau mereka menyembah. Litajib atau litajibin, litajibi karena ngagungake, karena gumunake, sangat mengherankan. Istifham itu bertujuan ataupun menunjukkan sangat mengherankan. Dalah ala ta'ajub, mengherankan dari apa? Min kufrim, saking kekufurannya mereka. Lawang mesti dari benda mati diwujudkan di dalam rupa nutfan mani fi aslab, minal aslab, atau diwilase wong tua, lalu dihidupkan oleh Allah di tahim setelah 120 hari, terus dilahirkan di bumi. Piye carane ngutipne Allah? Binafkhir ruhi, ditiupkan roh. Sehingga ada harfu istifham di situ untuk menunjukkan takjib, sangat gumun kewes nih, mengherankan sekali. Kalian tuh dihidupkan dari benda mati menjadi hidup dengan ditiupkan roh di jasad kalian. Loh, kok nggak mau iman? Nggak mau iman karena apa? Min kufrihim, mengherankan karena kekufuran mereka, menutup diri mereka. Min kiamil budhani, saking jumenenge budhan petunjuk, saking datangnya petunjuk. Setelah ada petunjuk, mereka tetap tidak mau mengimani Allah. Litaubih, utawa untuk menghinakan mereka. Kaifa di situ bertujuan yang pertama adalah untuk istifham di situ litakjib gumunke, atau untuk menghinakan mereka. Wong kamu itu jelas-jelas diciptakan dari benda mati. Kaifa takfuruna, kepiye, itu menunjukkan bahasa istifham kepiye, bagaimana, itu bukan meminta pertanyaan Allah, tapi di situ litakjib. Harfu istifham ini menunjukkan ta'ajub, mengherankan sekali, atau untuk taubih, menghinakan mereka. Jadi ini ditujukan untuk ahlu Mekah, tapi aksanal umum untuk semuanya. Sawa'un kana lil mukhatab jinnan au insan, sama saja untuk bangsa menungso atau bangsa jin, min ahli Mekah, saking ahli Mekah, au ghairuha, utawa saliyane ahli Mekah. Qaulu wa qad kuntum, nah itu dikatakan qad kuntum, itu menunjukkan bahwasanya itu khaliyah. Jumlah ini jumlah halun, maka di dalam tatanan bahasa Arab, di dalam nahwu, ketika fi'lul madi itu kan sudah lampau, tetapi akan menjadi khaliyah, menjadi jumlah khaliyah kalau didahului qotona, didahului dengan lafadz qad. Tadi kaifa takfuruna billahi, kepiye padha kufur sira kabeh billahi kelawan pengiran. Dan itu menunjukkan bahwasannya jumlah itu menjadi jumlah khaliyah ketika didahului dengan qad. Maka
kuntum amwatan dimaknai oleh Imam Maghali qad wa kuntum amwatan au qad kuntum amwatan, selagi nih sira kabeh iku banda mati. Piye, bagaimana kamu itu kok bisa kufur kepada Allah sedangkan kalian itu benda mati, begitu loh. Jadi di situ kuntum itu sebagai hal, keadaan mereka itu benda mati. Qaulu wa qadatul mufassir, jadi di situ menimbang mengkadar mufassir wong sing nafsi yaitu Imam Jalalul Mahalli. Qadatul mufassir bahwasanya lafdu qad iku isaratun dadi isaroh, isarotan no, iku dadi isaroh. Jadi qadatul mufassir lafdu qad isaratun ya, jadi qadato itu mengkadar, mentakdirkan, artinya mentakdirkan, merubah fi'lul mati kuntum itu menjadi haliyah jumlahnya ketika didahului dengan qad. Qadatul mufasid lafdhu qad isaratun ila annal jumlata setune mating setune jumlata jumlah haliyatun yo jumlah haliyah itu dia sebagai hal. Jadi jumlah wa kuntum amwat itu menjadi hal-halnya siapa, orang-orang yang kufur namanya bengi kan. Kepiye bagaimana kamu itu bisa kufur kepada Allah? Qad kuntum amwatan. Jadi qad itu dimakna dimasukkan sebagai ditafsirkan kepada jumlah wa kuntum amwatan itu didahului dengan qad karena lafat qad itu merubah fi'lul mati menjadi haliyah, jumlah haliyah. Wa kuntum amwatan, maka ketika kita memaknai, menafsiri bagaimana kamu itu bisa kufur kepada Allah sedangkan kalian itu benda mati. Kaifa takfuruna billahi qad wa kuntum amwatan, maka qad di situ hanya sebagai muqaddimah merubah fi'lul matinya agar menjadi jumlah haliyah wa kuntum amwatan, selagi nih kalian itu benda mati. Piye opo sing sampe kok bangga nih wong kamu itu tercipta dari nutfah yang sebelumnya enggak ada ruhnya, fil asab digowolase wong tua, lalu dihidupkan oleh Allah, fahyakum nuli ngutipi sapa Allah kumeng sira, lalu kamu dihidupkan oleh Allah. Lalu Allah menghidupkan kamu fil arham di dalam tahim-tahim wa dunya lan dinding neng dunya. Piye carane binafkhir ruhi, kelawan dengan ditiupkan ruh fikum di dalam diri kalian. Kaifa di situ dimaknai sebagai istifham litakjib, bukan istifham untuk mendapatkan pertanyaan, tetapi istifham litakjib untuk gumunke, mengherankan sekali. Min kufrihim, kok bisanya kalian itu kufur ma'akiyamil burhan, setelah datangnya petunjuk, au utawa menunjukkan litaubih, untuk menghinakan mereka. Tsumma yumitukum inda intihai ajalikum, tsumma nuli yumitukum mateni sira kabeh sapa Allah inda intihai ajalikum, loh kamu itu dihidupkan oleh Allah. Kamu tidak bisa hidup sendiri. Kalau Allah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus somad lam yalid walam yulad, Allah berdiri sendiri. Kalau kamu itu enggak, kamu itu dihidupkan dengan ditiupkan, lalu nanti dimatikan. Setelah dihidupkan oleh Allah dimatikan, summa yumitukum, wes mesti mati, enggak akan bisa karena kamu itu khawatis. Summa yumitukum, mateni ing sira kabeh, nekake ajal ngono sapa Allah kum ing sira kabeh inda intihai ajalikum, tatkalane enteke ajale sira kabeh. Summa yuhyikum, setelah kamu dimatikan, dihidupkan, dimatikan, lalu kamu dihidupkan lagi. Summa yuhyikum, nuli bangkitake.
kum ing sira kabeh sapa Allah bil ba'si kelawan den bangkitake fi yaumil ba'si. Lo kadang-kadang ini loh, ikhbatu ghaib oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu sangat bagus dengan husnul nutum, dengan balaghah. Awake dhewe itu enggak tuh jannah, enggak tuh swarga, gak pernah tahu dibangkitkan, tapi awake dhewe mengimani itu sesuatu yang gaib. Maka mutakun itu ya orang-orang yang iman kepada bil ghaibi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Di ayat sebelumnya udah linnasi dzalikal kitabul la raiba fi hudal linnasi, itu ila akhirih disebutkan bahwasanya siapa mereka-mereka yang iman, orang yang mutakun itu ya orang-orang yang iman akan batang goib. Batang goib di situ aladina yang imani swarga bil ghaibi bima ghaba anhum minal ba'si wal jannah wan nar, itu adalah sesuatu yang gaib. Aladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dan yang menegakkan sholat. Jadi ketika dijelaskan oleh Allah zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, siapa wong-wong sing muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itulah orang-orang yang mutakun, iman kepada sesuatu barang gaib. Padahal kita belum tahu swarga, neraka, bil ba'si. Karena bagusnya ikhbar di dalam Al-Quran, kita mengimani itu. Summa yuhyikum nuli ngutipi sapa Allah kum ing sira kabeh bil ba'si kelawan den bangkitake. Summa ilaihi turja'un, nuli ilaihi maring pengetan tok iku turja'un padha balik sira kabeh. Tutaduna den balikake ba'dal ba'si, atau balik sira kabeh ba'dal ba'si sawise den bangkitake. Nantinya ya kembali kepada Allah semua. Fayujazikum bi'amalikum, maka akan dibales sapa Allah bi'amalikum kelawan perbuatan-perbuatan sira kabeh. Ketika baik dibalas dengan hasanah, dengan jaza yang baik. Ketika berbuat maksiat ya dibalas dengan azab. Itulah, maka di sini menunjukkan ahyakum, di situ ya ada waktu yang lama. Ada walaupun setelah dilahirkan baru meninggal, itu artinya kan butuh waktu juga, tidak semena-mena langsung. Ketika ada juga bayi yang masih di kandungan meninggal, lah umur itu Allah yang tahu. Alim, sesuatu yang gaib bagi kita, rahasianya Allah. Umur, mati, jodoh, rezeki itu sebagai rahasianya Allah. Ya ahla Mekah, itu jelas untuk ahli Mekah, tetapi ahsanal umum untuk kesemuanya, keseluruhan. Lalu di situ kita tafsir qad kuntum, itu qad di situ sebagai korona atau koronal mufassir, mendahului. Koronal mufassir memberikan pendahuluan mufassir dalam wa kuntum amwatat, itu dengan qad itu untuk dikembalikan atau mengembalikan mufassir, memaknai mufassir. Lafaz qad di situ sebagai isyarah ilal jumlah, kepada jumlah iku khaliyatun, dadi khali sapa wong-wong sing kufur iku. Bagaimana kamu bisa kufur sedangkan menurutnya, sedangkan kalian itu mayit, amwat, benda mati, nutfan tutpo mani. Fa'ahyakum matotib ala makhdufin takdiruhu wa kuntum alaqotun wa kuntum alaqotan wa mudghotan. Jadi itu ada tartibnya. Ketika ahyakum itu tidak semena-mena nutfah sudah mempunyai ruh, tetapi di situ ada
ada ututannya mutotabun. Fahyakum iku tegese mutotabun ala mahdufin, dimahdufkan. Utut-ututannya dimahdufkan untuk meringkas. Maka di situ dikatakan nutfan fil aslab, itu hanya untuk meringkas. Sebenarnya itu utut-ututan tentetan ketika Allah menjadikan manusia. Yaitu dari benda mati itu nutfah di dalam rahim ibu. Setelah itu terbentuklah alakotan, segumpal darah. Lalu mudghatan, segumpal daging. Itu sebagai matotipun. Matotip itu ya ututan. Ala makhdufin takditu tai takdi tembali wa kuntum, dibalikan kebanti wa kuntum amwatan. Wa kuntum lanus ono sira kabeh alakotan. Nah, kalau dijelaskan seperti itu oleh Imam Makhali ya panjang, maka dikatakan di situ sebagai nutfan fil aslab, itu untuk meringkas. Sebenarnya maksudnya di situ ada tentetannya, nutfan, tupo nutfan dari wigo welase wong tua. Lalu berupa alakoh, segumpal darah, lalu berupa matmadoh, mudghah, matmadoh, kumur matmadoh, mudghah itu ya segumpal daging. Fahyakum, lalu dihidupkan. Wa innama qulna dzalika lianal ahya la yakunu akiba kauniha nutfan, ukiba kauniha nutfan. Jadi yang namanya dihidupkan itu bukan semena-mena setelah adanya ihya, yaitu apa, nutfan itu tadi berbentuk nutfan kok langsung ada. Tuhnya enggak, masih ada prosesnya, bisutatin kelawan cepat, enggak. Dari nutfah terus langsung ada. Tuhnya ditiupkan tuh enggak dengan bisutah itu, bal ba'da madha zamani kaunihim. Setelah terjadi tentetan itu, terjadi zaman yang ada senggang waktunya, menjadi kaunihim, zamanu kaunihim alakoton, dadi alakoh, wa kauni mudghotun, dan setelah keadaan mereka dari alakoh, segumpal darah, wa kaunihim, lan keadaan mereka mudghotun, segumpal daging. Walau qolal mufassir, lalu berpendapat mufassir, waqad kuntum amwatan iku nutfan, maka dikatakan wa kuntum, maka mufassir mengatakan, berpendapat waqad kuntum, selagi wis ana sira kabeh. Jadi didahului dengan lafaz qad itu untuk menunjukkan jumlah khaliyah. Wa kuntum amwatan, dan kalian semua itu benda mati, nutfan rupa khale nutfah, au mudghon utawa khale segumpal daging. Dari nutfah ke alakotan, terus mudghah dari segumpal darah ke segumpal daging. Ada tentetannya, tidak semena-mena terus dari nutfah langsung ada, gak ada masa yang dia harus dilalui dari nutfah ke alakoh. Dari alakoh ke mudghah ini ada yang berpendapat 43 hari baru ditiupkan. Ada yang 120 hari, ini ikhtilaful ulama, ada 120 hari baru di 4 bulan, berarti harus 120 hari baru ditiupkan. Sudah berbentuk gambaran manusia di dalam rahim ibu itu. Fahyakum nulinu tipi sapa Allah kum ing sira kabeh li husnit tartib, dengan sebagus-bagusnya urutan. Qaulu binafkhituh, jadi pendapatnya mufassir binafkhituh itu bil ba'i sababiyah, ada binafkhituh itu ya dengan ba' sababiyah. Jadi ya piye carane ngutipne binafkhis itu, yaitu sababiyahnya dengan ba' itu tadi, ditiupkan tuhnya fikum ing dalam jasad sira kabeh. Qaulu al-istifhamu litakjib, atajub iku isti'zam amrin khafiyyin. Jadi ya sangat gumunke, mesti mengherankan, besarnya utusan yang tersembunyi. Kok bisa-bisanya gitu loh, kamu itu kufur sedangkan kamu itu benda mati, dibangun, dihidupkan oleh Allah dari tupo nutfah ke alakoh ke mudghah, lalu
tiupkan tuh, kok bisa-bisanya kamu itu kufur kepada yang menghidupkan kamu. Seperti itu. Amru khafiyin, istizomi istizomu amri khafiyin sababuhu wa bitas binisbati lil khalqi, ya, dinisbahkan ke khalqi, yang gumunake ku yo dinisbahkan kepada makhluk. Nah, kita sebagai makhluk harus sadar diri, kok bisa-bisanya loh kita itu kufur, sedangkan kita itu benda mati, rupa nutfah fil aslab, di dalam wigo welas, ditupak nih alaqoh segumpal darah, lalu mudghah segumpal daging, lalu ditiupkan tuh, kok iso-isone awake dhewe iki kufur. Ini dinisbahkan kepada takjubnya manusia. Harusnya kita sadar diri itu. Maka nisbahnya ini ya nisbah kepada lil khalqi, la lil khaliq, ora kanggo khaliq. Lele khaliq ya pencipta, ya enggak mempunyai sifat takjub, artinya enggak menghitankan bagi Allah, menghitankan bagi kita. Maka ini nisbahnya kepada makhluk, bukan kepada khaliq. Fahuwa mustahil, fahuwa taizati Allah iku mustahilun, mustahil. Wal ahsanu ayyakuna listifham litajub wa taubih, dan yang mana lebih baik ayyakuna yang ento ono palistifham. Lafat kaifa iku mang harfu istifham atau kalimat tanya atau huruf pertanyaan bagaimana itu tadi, artinya bagaimana kaifa itu tadi, itu litajub walitaubih, untuk mengherankan dan untuk menghinakan mereka, ma'an, bebarengan, bersama-sama. Oh, sangat mengherankan, dan itu untuk merendahkan mereka, orang-orang yang kufur itu tadi. Wawatoddu wazajar, inilah peringatan dan itulah teguran, halangan. Qaulu summa yumitu miku tartib biada wa ma ba'dahu zahir fa anna baina binafkitu wal maut zamanan tawilan. Jadi di sini qaulu yumitukum itu di situ ada filul mudhari, bukan filul mati, lalu Allah mematikan, Allah mengambil nyawa kalian, mematikan kalian semua, setelah menghidupkan mematikan. Itu sebagai urutan fiada, menjadi urutannya, dan itu menunjukkan bahwasannya itu terjadi dengan zaman yang tawil, ada tenggang waktunya. Itu tartib fiada wa ma ba'dahu lan sawise. Zahirun kuncoto fa inna baina nafkhitu fi, mongko setune ngono baina antarane niupne tuh wal maut dan kematian itu ada jarak, ada waktu. Setelah ditiupkan maka dikatakan di situ fi'lulnya yang menunjukkan belum mudur, itu menunjukkan adanya tenggang waktu antara ditiupkan tuh wal maut, zamanan tawilan, zaman yang panjang. Dan ini menjadi rahasianya Allah, kapan datang ajalnya manusia, itu menjadi rahasianya Allah. Deli onek di bakalan teko ajale mengajale menungso iku, yang mengetahui hanya Allah. Bainal maut lan ing antarané maut wal ahyalan qib bil ba'si, kelawan den bangkitake. Wis engko sakwise diuripne dipateni neh, engko diba'as neh, dibangunkan lagi. Fiyaumil ba'si, ne ora maksat bil ba'si zamanun tawilun wa bainal ahya wal mujazat alal a'mali kadzalika. Dan setelah itu di masa hidupnya itu akan dibales ketika dibangunkan dari alam barzah. Wal mujazat di situ artinya bakal oleh balesan alal a'mali yang atasnya biro-biro perbuatane kadzalika. Nah, ini kita coba segini biar kita sedikit-sedikit. Tadi yang saya baca 2 ayat, tapi kita tafsiri 1 ayat yang ke-28. Untuk ayat yang ke-29 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Itu kita lanjutkan besok ayat ke-29. Ini saja sedikit demi sedikit, semoga menjadi berkah, menjadi manfaat, menjadi amal jariah kita,
menjadi ilmun yuntafa'u fi, dan kita diridhai oleh Allah. Allahumma fiqh lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.